Hari ini Waalaikumsalam. kita akan melanjutkan topik bahasan minggu kemarin, itu di bagian kedua. Nah, kali ini kita lebih fokus lagi ke viskositas sama temperatur dan tekanan fluida. Nah, kita bahas ulang lagi ya. Untuk viskositas, viskositas itu ada dua, ada dinamik, ada kinematik ya. Nah, ini pengertian seperti ini. Kalau dinamik berarti viskositas yaitu kemampuan sebuah fluida untuk menahan gaya geser atau melawan gaya geser atau tegangan geser ya. Sedangkan untuk kinematik yaitu perbandingan antara viskositas dinamik dibagi dengan massa jenis fluida itu sendiri ya. Nah, seperti ini ya. Misalkan ada sebuah plat nih, ya, plat ya. Fluida pada plat yang diam kecepatan 0, sedangkan pada plat yang bergerak mempunyai kecepatan yang sama dengan kecepatan plat ya. Terus tegangan geser yang bekerja pada plat bagian atas sebanding dengan gradien kecepatannya. Konstanta perbandingan disebut sebagai viskositas dinamik ya. Jadi ketika ada plat yang bergeser di atas sebuah fluida dengan kecepatan tertentu, maka tegangan geser tersebut akan sebanding dengan gradien kecepatannya ya. Kalau kecepatan kan gradien perpindahan persatuan waktu ya. Jadi persamaan umumnya untuk viskositas dinamik yaitu P sama dengan kita masukkan lagi ke rumusan dari tegangan maupun tekanan ya. Gaya dibagi luas penampang ini untuk tekanan maupun tegangan. Sedangkan tegangan geser pada fluida yaitu mu kali delta V per delta Y. Ini ya untuk mu ini tegangan geser, viskositas dinamiknya. Untuk mencari viskositas dinamik berarti tinggal balik aja. Mu sama dengan T dibagi delta V dibagi delta Y. Nah, ini seperti ini ya. Ketika ada plat yang kamu letakkan di antara celah lubang ya, ini ada pipa misalkan, atau pipa ataupun sebuah ruangan yang ada fluidanya, bisa oli maupun apalah ya, mempunyai kecepatan kecepatan tertentu, kamu gerakkan ke arah kanan misalkan ya, dia akan bergerak sebanding dengan gradien kecepatannya ya. Nah, ini ada gradien kecepatan yaitu delta V dibagi delta Y. Delta V itu ke arah horizontal, delta Y ke arah vertikal seperti ini ya. Ya kelihatan. Nah, ini delta V. Ya. Nah, ini ada persamaan total gaya yang bekerja pada dua plat ya, yang terlapisi minyak. Ya. Berapakah gaya total jika ada sebuah plat terletak di antara dua plat ya? Berapakah gaya totalnya? Nah, kita kembalikan lagi ke persamaan ini ya. Nah, kalau gaya berarti nyari viskositas dikalikan dengan luas penampangnya ya. Jadi F total sama dengan F atas ditambah F bawah. Untuk atas berarti kan V dibagi Y bagian atas di sini ya. Kalikan luas penampang. Terus untuk yang bawah U dikalikan V dibagi Y bawah. Dikalikan luas penampang seperti ini ya. Gampang ya, merem pokoknya ya. Ini ada sebuah contoh soal misalkan ya. Sejenis minyak dengan viskositas dinamik 0,08 ya. Dengan massa jenisnya, datanya lagi pas panas banget. Lanjut, sejenis minyak dengan viskositas dinamik 0,08 kg per meter second dan massa jenisnya 825 kg meter kubik ya. Mengalir sepanjang permukaan dengan profil kecepatan mu sama dengan 50Y dikurangi 10 pangkat 4Y kuadrat.
meter per second. Ini persamaan untuk kecepatannya ya. Nah, persamaan kecepatan berarti ini di pangkat 2 berarti dia arahnya parabolik ya. Kalau di integral ya. Dengan y jarak dari ukuran batas dalam meter ya. Y jarak berarti yang jarak ketinggian ya antara dua plat itu y. Ya, dalam meter. Berapakah tegangan geser di permukaan tersebut? Nah, ini kamu mencari tegangan gesernya. Nah, kembali ke kesamaan yang tadi. Tegangan geser sama dengan F dibagi A atau sama dengan mu dikali delta V dibagi delta Y. Nah, sekarang kamu cari dari persamaan ini tegangan geser pada permukaan, kita cari gradien kecepatan di saat Y sama dengan 0. Nah, berarti kan diturunkan ya. Berarti kan DU per DY sama dengan 50 ya. Gradien kecepatannya Y sama dengan 0. Ya, terus ini kan diturunkan dulu ya untuk mu-nya ya. Profil kecepatannya seperti ini, berarti kan diturunkan dulu, terus kecepatannya pada Y sama dengan 0. Berarti kan diturunkan tinggal 50 dikurangi 10Y. Nah, ya, terus kita masukkan nilai Y-nya sama dengan 0, maka didapatkan gradien kecepatannya itu 50. Nah, jadi tegangan geser ini dikalikan gradien kecepatan DU per DY sehingga didapatkan untuk tegangan gesernya 4 Pascal. Ya, ini contoh yang pertama. Kalau kita menemukan profil atau lintasan seperti ini ya, lintasan seperti ini parabolik ya. Kalau ada kuadratnya itu parabolik pasti. Kalau nggak ada kuadratnya biasanya itu linier atau garis lurus ya. Itu contoh yang kedua ya. Ruang antara dua plat sejajar terpisah 0,6 cm ya. Ini diisi minyak ya. Seperti tadi teori di sini ya, Pak. Sama kayak teori di sini ya. Ini dengan viskositas 0,001 gram per centimeter second. Nah, sebuah plat tipis persegi berukuran 12 kali 24 cm ditarik melalui minyak pada jarak misalkan 0,2 dari bawah misalkan ya. 0,2-nya dari atas, maaf. 0,2 dari atas. Sedangkan dari plat yang lain 0,4 dari bawah. Ini jaraknya ya. Dari atas 0,2, dari bawah 0,4. Nah, berapakah gaya yang dibutuhkan untuk menarik plat dengan kecepatan 1,4 cm per second? Nah, ini luasnya ya. Ini kalau dilihat dari samping, ini kalau dilihat dari atas ya. Nah, ini persegi panjang untuk bentuk platnya ya. Kita tarik dari kiri ke kanan dengan kecepatan 1,4. Berapakah gaya yang dibutuhkan ya, untuk menarik plat dengan kecepatan 1,4 cm per second? Nah, kita cari dulu. Persamaannya yaitu F total sama dengan F atas ditambah F bawah. Nah, diketahui kan untuk mu-nya atau viskositas dinamiknya 0,001 gram per cm second. Nah, sedangkan kecepatan yang digunakan 1,4 cm per second. Tinggal masukkan. Nah, gaya sama dengan tegangan geser dibagi luas ya, dikalikan luas, sorry. Ya, ditambahkan ya untuk yang bagian atas sama bagian bawah. Nah, ini kita cari gayanya. Berarti kan mu tegangan geser kan mu kali gradien kecepatannya dikalikan luas penampang seperti tadi ya, ini ya. Ini kalau dibalik ya nih. F sama dengan tegangan geser kali A. Berarti kan kalau nyari F berarti ini pindah ke sini. Jadi
mu dV per dy dikalikan A atau luas penampang. Ini ya. Terus kita masukkan untuk mu-nya 0,01, kecepatan 1,4, sedangkan untuk gradiennya, gradien bawahnya 0,2 dibagi 12. Nah, ini kenapa dibagi 12? Karena namanya plat, ini kan hidrolik berdasarkan panjangnya yang ke arah sana ya, 12 ini ya. Sisi ini ya yang bersinggungan ya. Kan tariknya ke arah sumbu X ya. Jadi yang kena semuanya sumbu Y ya. Jadi 12. Jadi jarak antara plat dari yang bawah, yang atas 0,2 dibagi 12 ya, bagian lebarnya ini ya. Terus dikalikan luas penampang. Luas penampang dari mana? Dari 12 dikalikan 24 ya. Untuk luas penampangnya. Ini untuk yang atas. Terus yang bawah 0,01 kalikan 1,4 dibagi 0,4, kan jaraknya 0,4 ini, dibagi 12 dikalikan luas penampang, sehingga didapatkan total gaya yang dihasilkan yaitu 362,88 din. Nah, ini kan kita pakai CGS ya, centigram second ya. Terus kita ubah aja ke Newton, ke satuan MKS ya. Jadi 0,3628 Newton. Ya. Paham kira-kira ya ini ya? Ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan? Yuhu. Diam semua ini. Berarti paham itu ini ya? Paham nggak? Halo? Sakura paham nggak Sakura? Dan Abdan? Paham, Pak? Oh iya, kira yang tidur kamu. Enggak ada yang tanyakan ini? Enggak, Pak. Lanjut ya. Nah, ini masih banyak ini. Nah, ini tadi membahas pergerakan sebuah plat ya, simulasi plat dilewatkan pada lapisan fluida ya. Lapisan fluida, berapa sih kecepatannya? Nah, aplikasi ini diterapkan di proses pelumasan, baik itu permesinan dan lain-lain ya, untuk memperlambat ataupun melindungi mesin ya dari efek tegangan geser ya antara dua material. Nah, dua material harus dibatasi dengan fluida supaya material tersebut tidak bergesekan secara langsung. Jadi yang kalah itu fluidanya ya. Nah, kalah fluidanya. Semakin lama kalau fluida terkena gesekan sebuah logam atau material, lama-lama akan mengalami deformasi ya. Karena kan kalau terjadi gesekan terus-menerus berarti akan menimbulkan panas. Nah, panas ini akan menimbulkan deformasi ya, yaitu fluidanya akan menjadi lebih encer ya. Kalau encer berarti kan ketahanan terhadap pelumasan terhadap mesin Anda akan berkurang. Nah, jadi platnya akan sering nabrak antara ke dinding plat yang lain, jadi sering bertabrakan. Lama-lama plat Anda akan tergerus dengan plat yang lain. Jadi kalau olinya sudah mulai lencer, berarti harus sering diganti. Itu ya. Nah, logikanya seperti itu ya. Oke. Nah, ini viskositas dinamis tadi ya. Nah, ini satuannya. Kita mengenal satuannya. Viskositas dinamis ya. Nah, biasa juga disebut dengan Pascal second ya untuk satuannya ya. Nah, karena kalau diturunkan ini satuannya jadi Newton per meter kuadrat kalikan detik. Nah, Newton per meter kuadrat kan Pascal ya, atau satuan tekanan dikalikan second, yaitu PA S ya. Ini untuk
satuan dari viskositas dinamik, Pascal second. Nah, Pascal second ini biasa disebut dengan bisa dikonversi dengan satuan Poise. Nah, ini Poise ini satuan Poise ini satuan standar untuk kekentalan ya. 1 Poise sama dengan 0,1 Pascal second. Nah, terus dijadikan CP. Nah, CP itu senti ya. 1 senti Poise sama dengan 1/100 Poise. Ya. Ini ya, atau sama dengan 1 meter PAS atau Pascal second. Nah, 1 CP ini yang dipakai di biasanya yang dipakai di satuan di produk oli ya atau pelumas ya. Berapa CP, berapa senti Poise. Nah, sekarang kita bahas lagi memakai hukum Stokes ya untuk kekentalan ya. Sebenarnya untuk menguji kekentalan sebuah fluida ada banyak macamnya ya. Nah, kita sekarang itu ya menurunkan dari hukum Stokes ya. Ini penemunya hukum Stokes. Jika sebuah bola jatuh ke dalam fluida yang kental, selama bola bergerak di dalam fluida, pada bola bekerja gaya-gaya sebagai berikut. Nah, ini. Berarti ada gaya berat bola berarah vertikal ke bawah, dia jatuh ke bawah. Nah, dari hal ini menimbulkan gaya Archimedes atau arah yang berlawanan ke arah atas. Nah, ke arah atas ini gaya Archimedes FA ini ya. Jadi gaya apung lah, gaya untuk melawan ya. Terus ada juga gaya Stokes, gaya vertikal ke atas. Ada 2 gaya. Jadi gaya berat bola dilawan sama gaya Archimedes sama gaya Stokes ya. Yang vertikal ke atas ya. Nah, si Stokes ini menemukan formula untuk mengukur kecepatan kekentalan fluida dengan mengukur kecepatan jatuhnya bola ke dalam sebuah fluida. Nah, gaya gesek terhadap bola yang bergerak di dalam fluida dalam keadaan diam disebut dengan gaya Stokes ya. Gaya gesek terhadap bola yang bergerak dalam fluida diam disebut dengan gaya Stokes ini. Seperti ini ya. Gaya Stokes ini ya persamaannya ya. F sama dengan 6 PR dikalikan mu dikalikan V ya. Fs itu gaya Stokes, gaya gesekan Stokes. Sedangkan mu itu koefisien viskositas kekentalan, sedang R jari-jari bolanya, terus V kecepatan relatif bola terhadap fluida. Jadi kecepatan bola melalui sebuah aliran fluida dijatuhkan ya. Misalkan ini ada tabung pola gelas lah. Gelas kamu isi fluida terus kamu jatuhkan ke lereng. Berapa kecepatannya? Kecepatannya diukur berarti jarak gelas, tinggi gelas dibagi dengan waktu yang ditempuh bola jatuh ke bawah. Gitu ya. Terus ini cara Stokes untuk mengukur viskositas atau kekentalan. Bisa disebut dengan koefisien viskositas. Ini lambangnya memang beda sendiri Stokes ini. Biasanya kalau viskositas itu kan mu. Ini Stokes ini pakai kayak angka efisiensi ya. Jadi koefisien viskositas ya. Nah, cuman beda beda notasi. Intinya sama ya. Jadi koefisien viskositas sama dengan 2/9 dikalikan R kuadrat dikalikan G dibagi V. Nah, terus dikalikan massa jenis fluida dikurangi massa jenis bola. Ini cara Stokes untuk melihat atau mencari viskositas dari fluida tadi ya, atau minyak tadi ya. Sampai sini paham ya, kira-kira ya. Hukum Stokes paham ini ya. Enggak ada yang bertanya, capek saya ini.
Siapa yang sering bertanya? Badru, kamu kok diam sekarang, Badru? Biasanya kamu sering bertanya, Badru. Badru? Hadir, Pak. Ya, ada yang tanya kan, Badru? Oh, biasanya rajin kamu. Ya, silakan Aulia, kamar mandi. Pala. Enggak ada, Dru. Paham, Nggak Dru ada, ya? Pak. Paham ya? Siapa ini? Mbak Feni ya? Paham. Feni. Ya, silakan, Dru. Ada yang tanya? Belum, Pak, belum, Pak. Oh, belum. Feni ini biasanya nanya Feni ini. Paham Feni ya? Paham Pak, belum ada yang ditanyakan Pak. Oh, belum ada yang tanya. Oke. Saya lanjutkan ya. Kita masuk ke contoh soal aja ya, biar lebih paham ini ya. Nah, misalkan ada minyak ya. Minyak dengan massa jenis 0,881 gram per cm kubik. Nah, kita pakai satuan CGS saja ya. Carilah viskositas minyak yang mempunyai massa jenis sebesar 0,881 gram per cm kubik dengan metode Stokes ya. Jika bola peluru, misalkan ini peluru ya, dengan berat 0,118 gram, terus jari-jari bolanya 0,2925 cm. Sedangkan tinggi tabungnya 15,5. Waktu yang ditempuh bola dari atas ke dasar tabung sekitar 16,47. Berapakah viskositas dari minyak tersebut ya? Nah, kita jabarkan dulu. Massa jenis minyak 0,881 gram per cm kubik. Jari-jari 0,2925. Waktu yang ditempuh bola dari atas ke bawah tabung 16,47. Nah, jarak tinggi tabung dari atas ke bawah itu 15,5. Dan ditanyakan kentalan ataupun viskositas minyak. Ini persamaannya ya. 2/9 R kuadrat dikalikan G dibagi V. Nah, bagi V dikalikan rho dari bola dikurangi rho atau massa jenis dari minyak. Pertama kita cari massa jenis bola dulu. Ini kan bola. Berarti kan untuk volume bola berarti 4/3 pi kali L pangkat 3. Sehingga didapatkan untuk volumenya 0,10486 sekian ya cm kubik ya. Untuk volumenya. Sedangkan untuk massa jenisnya berarti kan massa dibagi dengan volume. Nah, sehingga didapatkan untuk massa jenis bola sekitar 1,1252 gram per cm kubik ya. Nah, terus kita hitung setelah massa jenis bola diketahui, terus kita hitung kecepatan bola jatuh ke bawah atau V ya. Jaraknya kan 15,5 cm. Nah, waktunya 16,47. Sehingga kecepatannya ini V kecil ini. Sehingga kecepatannya 0,941 cm/second ya. Sehingga didapatkan viskositasnya. Nah, ini kita tinggal masukkan ke persamaan tadi ya. 2/9 R kuadrat kalikan G dibagi V kecil atau kecepatan dikalikan massa jenis bola dikurangi massa jenis minyak atau fluida. Kita tinggal masukkan bluk-kutuk. Nah, jadi untuk viskositasnya ketemu 4,286 cp atau centiHouse. Ya. Sangat kecil sekali ya, ini encer banget berarti ini kayaknya ini ya. Untuk viskositas ya. Atau bisa dikonversi menjadi Pouse atau 0,04 Pouse. Ya.
inilah cikal bakal standarisasi kekentalan sebuah fluida. Nah, seperti ini ya. Perhitungan ini sering digunakan para riseter ya, atau baik dari peneliti maupun dari dunia industri ya, untuk stok ini ya. Ini sekilas gampang ya, sekilas mudah sekali ya untuk mengukur viskositas pakai stok ini. Tapi kalau Anda ngalamin, wah, kendalanya pasti bola itu jatuh lebih cepat, nggak bisa ditangkap oleh stopwatch Anda. Itu kelemahannya ini untuk stok. Jadi diapain kalau kira-kira biar bolanya itu bisa ditangkap atau bisa dihitung waktunya? Ada yang tahu nggak? Kalau ingin tahu jelasnya kok Pak, kamu ambil air teh ya, terus kamu cemplungi bola. Kira-kira berapa lama bola jatuh dari atas ke bawah? Itu berapa detik? Nah, misalkan kamu pakai kelereng lah, bisa nggak? Nanti kamu hitung-hitung sendiri lagi. Kira-kira bisa nggak kamu melihat kecepatan waktu yang ditempuh dari bola jatuh tadi? Bisa nggak kira-kira? Ada yang tahu nggak? Halo? Bisa nggak kira-kira? Kamu melihat bola kelereng maupun bola gotri lah, gotri kecil misalkan. Gotri kan bola-bola itu ya, bola-bola bantalan itu ya. Kamu jatuhkan ke dalam gelas yang berisi air. Terus kamu lihat waktunya, berapa lama dia jatuh dari bawah ke atas. Misalkan gelasnya tingginya berapa standarnya sih? 20 cm lah. Bisa nggak kira-kira? Airnya air biasa, air teh lah, terserah. Ada yang bisa jawab? Silakan. Amanda? Waduh, suaranya putus-putus ya Amanda ya. Siapa ini? Bella. Bel? Halo. Iya, Pak. Bella? Bisa jawab nggak? Bisa nggak kira-kira? Oh, Bella, bisa nggak kira-kira? Sebuah bola kamu jatuhkan dari gelas yang berisi air. Bola ketinggian gelasnya misalkan 20 cm. Kira-kira bisa nggak kamu ukur waktunya? Bisa, Bel? Ayo, siapa yang bisa jawab? Jawabannya bisa atau tidak itu loh. Ya. Ayo, bisa nggak Bisa nih, Pak. kira-kira? Kalau ada masa jenis airnya bisa bukan sih, Pak? Gimana, Pala? Kalau ada ketahuan nih masa jenis airnya berapa, bisa dihitung bukan, Pak? Enggak, yang saya tanyakan, kamu bisa nggak menghitung kecepatan jatuh bola kelereng dari masa jenisnya air ya? Air kan encer banget itu, ya. Kamu jatuhkan dari gelas yang tingginya kira-kira 15 cm lah. Bisa nggak kira-kira? Bisa, Pala? Bisa sih, Pak, kayaknya, Pak. Pakai stopwatch bisa ya? Coba kamu sendiri ya. Coba kamu Bisa itu sendiri, ya. Pak. Coba kamu itu ya. Kamu coba nanti di rumah pakai stopwatch ya. Kalau bisa kamu jago. Ya. Sepersekian yang bisa diukur itu mungkin pakai stopwatch yang yang buat itu
MotoGP mungkin ya, ada higher itu ya stopwatchnya ya. Ya Pakai nanti sensor, Pak. ya pakai sensor ya bagus ini. Nah, pakai sensor apa iki Yasku? Sensor apa ya? Bisa juga pakai sensor cahaya ya. Dari titik atas sampai ke bawah kamu kasih sensor cahaya. Ketika dia diturunkan berarti kan bolanya mulai berjalan ya. Nah, ketika bolanya ke bawah kamu kasih sensor berhenti untuk stopwatchnya ya. Jadi untuk apa namanya? Apa sih? Untuk waktu berhentinya juga bisa dihitung juga ya. Ya bisa seperti itu. Bisa juga dengan pakai kamera ya. Tapi kamera dengan kecepatan tinggi. Nanti kamera itu kamu pecah per frame. Nah, satu frame itu berapa sekian detik. Nah, itu bisa juga seperti itu. Nah, itu kalau pakai cara stok ya. Kalau ingin penasaran silakan. Kalau ingin penasaran, kamu cari gelas ukuran 20 cm. Terus kamu ingin ngitung waktu yang dibutuhkan bola itu jatuh ke bawah itu berapa. Kalau bisa ngitung, bisa keukur pakai stopwatch, mau kamu jago kamu. Matamu mata elang berarti ya. Ya. Oke. Sampai sini ada yang tanyakan nggak kira-kira ini? Ada yang tanyakan nggak sampai sini? Berarti paham semua ini ya? Paham semua apa emang nggak ada sinyal ini? Waduh, kok tumben kelas ini sepi, biasanya rame loh. Ya, paham semua ya? Gampang berarti ya, merem gitu ya. Nah, ini salah satu contoh aplikasi tentang kekentalan fluida atau viskositas. Di sini kan ada 30W 40, SAE 20W 40. Ada SAE 80, ada yang lain ya untuk kentalannya ya. Nah, ini saya mau tanya nih. SAE 90 artinya apa ini? Ayo, ada yang bisa jawab SAE 90. SAE 90. Fauzan. Oh, Sinardiansyah nih. Zan. Fauzan. Waduh, ini masa nge-lag semuanya, nggak mungkin ini. Zan? Fauzan. Ya, Amanda Sekar Arum itu nilai kekentalan. Benar sekali ya. Nilai kekentalan dari sebuah oli ya. Nah, kalau ini 20W 40. Nah, ada yang bisa jawab nih. Ada 20W 40. 20W 40 ini. Yang oli yang ini nih, Enduro Pertamina ini. 20W 40. Ada yang bisa jawab. Ayo. Jaki. Jak. Ya, Pak. Halo. Nah, artinya apa itu 20W 40 ini? 20W 40 artinya oli tersebut mampu dipakai pada saat suhu dingin minus 20 derajat. Gitu, Pak. Minus 20 derajat. Oh, salah. Oh, salah ya? Yang lain ada yang bisa jawab nggak? Ada yang bisa jawab? Perasaan di awal pertemuan minggu kemarin sudah saya jelaskan ya. 20W 40. Nah, ada yang bisa jawab? Dila mungkin bisa jawab Dila. Dil? Bingung, Pak. Loh, bingung. Pak. Wah, tidur berarti kemarin ya, pada tidur semua ini. Ini yang biasa jawab biasanya si siapa ya?
Amanda Sekar Arum sama siapa? Pak izin jawab, Pak. Ya, Abdan Syakuro, silakan. Maksudnya dari 20W 40 tuh, kalau W tuh kan tentang kekentalan ya, Pak. Nah, angka yang 20 itu buat nilai kekentalan pada saat oli mesin ketika dingin, Pak. Ketika mesin dingin. Ketika mesin dingin. Kalau yang kanan yang 40 tuh kekentalan mesin oli ketika olinya lagi beroperasi, Pak, pada suhu kerjanya, Pak. Bener nggak, Pak? Ditampung dulu ya. Ada yang lain? Ada yang lain? Ada pendapat lain? Silakan. Ya, hampir mendekati. Abdan Sakuro jawabannya hampir mendekati. Tapi masih belum sempurna. Nah, Ridwana. Ridwana bisa jawab nggak, Ridwana? Hadir, Pak. Ya, bisa jawab, Wan. 20W40. 20 itu kekentalan pelumas di temperatur dingin. Gimana? Waktu dingin. Kekentalan fluida pada waktu dingin. Iya, berapa 20W itu kekentalan ketika mesin dingin, Pak. Mesin dingin. Sama kayak jawaban Abdan Sakuro. Oke, terima kasih, Wana. Ada yang lain? Nah, Nikola. Ananda Nikola. Wah, pembalap ini pasti tahu ini. Ayo, Ananda Nikola. Nikola Arya Wiratama. Nick? Itu 20W-nya menunjukkan nilai viskositas, Pak. 20W menunjukkan viskositas, benar. Terus maksudnya apa? 20W 40. Oh, ada W-nya. Kenapa sih? Ada W-nya terus belakangnya ada 40. Buat apa sih ya? Itu nilai 20W-nya nilai kekentalannya ya, Pak. Benar, kekentalan. Kok ada 40, ada W-nya, ada 40-nya. Ini aplikasi dari kita mempelajari sebuah viskositas ya. Oke, jawabannya benar semua ya, mendekati benar ya. Gini ya. Untuk 20W40 itu 20 itu kekentalan fluida atau oli pada saat musim dingin ya. Dia masih mempunyai kekentalan 20. W itu winter ya. Perasaan minggu kemarin sudah saya jelaskan deh. Ya. W itu artinya winter. Pada musim dingin dia masih punya kekentalan 20. Kentalnya bisa 20. Nah, kalau musim dingin kan benar-benar oli itu harus tetap encer kan ya. Biar bisa dipakai, biar nggak beku gitu ya. Jadi pada musim dingin dia mempunyai kekentalan 20. 20 itu ukuran dari CP tadi ya, centipos ya, centipos tadi ya. Sedangkan yang belakang ini 40 itu kekentalan juga 40 centipos ya. Tetapi pada daerah tropis ya. Pada suhu rentang 0 sampai 100 derajat Celcius di daerah tropis. Jadi yang 40 itu tropis, yang 20W ini di daerah yang punya musim dingin ya. Di musim dingin dia tuh nggak beku olinya ya. Masih mempunyai keenceran ya, masih bisa bekerja ya. Tapi jangan salah, SAE 20 ini enggak selamanya pas itu ya. Ini tuh rentang sebenarnya, rentang kekentalan. Kalau 20W 20 CP centipos SAE standar internasionalnya oli ya, kekentalan oli itu menunjukkan dia mempunyai rentang kira-kira antara 17,5 sampai 22,5 berapa. Itu ada rentangnya.
Saya kurang tahu nih rentangnya berapa. Kalau 15W itu biasanya 12,5 sampai 16,5 CP. Kenapa dibuat seperti itu? Karena oli kan nggak stabil kekentalannya itu. Kan suhu ruangan, suhu di luar nggak stabil. Kalau nanti diabsolutin ini kekentalannya 15 CP, orang nanti yang beli oli pas dites sendiri ternyata pas dites di bawah 15 atau di atas 15, orang itu bisa nuntut. Nah, makanya dikasih rentang SAE. SAE rentang kekentalannya sekitar berapa sampai berapa, ya seperti itu ya. Semakin besar angka CP berarti oli itu semakin kental, viskositasnya semakin tinggi. Seperti oli Gardan atau oli gearbox ini memakai size 90 atau 90 CP, centipus ya. Nah, beda lagi sama oli hidroliknya. Oli hidrolik mempunyai kekentalan tertentu, tapi mempunyai kekhasan tertentu ya, yaitu ya. Ini ada tipe-tipe dot ini, kalau standar oli hidrolik itu macam-macam, ada yang di oli rem, oli oli pencakram, ada juga oli power steering, nah, ada juga oli buat suspensi ya, itu ada macamnya, ada macam-macam. Biasanya dikasih kode dot ya, dot 3, dot 4, dot 5, dot 51. Dot 3 biasanya untuk beban ringan, ya, ini dot 3. Ini sepeda motor jenis lama ini ya, yang pakai rem cakram jenis lama pakai dot 3. Nah, itu kendaraannya agak berat pakai dot 4. Nah, ini ya untuk kekentalan fluidanya ya. Ada juga dot 5, ini beban ekstra berat ini buat apa ya, rem-rem truk kali ya ini ya. Terus ada dot 51 dan macamnya ya. Ini ada standar dari oli hidrolik ya. Khususnya oli untuk hidrolik rem maupun power steering ya, ataupun suspensi ya. Nah, setelah itu kita bahas viskositas kinematik. Nah, viskositas kinematik yaitu viskositas dinamik dibagi dengan massa jenis fluidanya. Ini notasinya V ya. Jadi untuk viskositas kinematik V dibagi mu dibagi rho, atau viskositas dinamik dibagi dengan massa jenis fluida itu sendiri ya. Seperti kita ketahui ya, perbedaan antara kinematik dan dinamik itu terletak dari gaya yang menyebabkan ya. Kalau dinamik berarti kan ada penyebab gaya kan ya, gayanya itu apa? Itu gaya berat. Nah, makanya biar untuk menghilangkan itu dibuat standar viskositas kinematik, yaitu dibagi dengan massa jenisnya atau berat jenis, massa jenis dari kentalan atau viskositas dinamik itu sendiri ya. Nah, ini samaannya ya untuk viskositas kinematik. Mu dibagi rho. V viskositas kinematik, mu viskositas dinamik, rho massa jenis fluida itu sendiri ya. Untuk standar internasional satuannya meter persegi per second. Nah, viskositas kinematik diukur dengan eflux viskometer ya. Oleh karena kecepatan aliran tipe fluidnya dibanding dengan densitas dan viskositasnya. Ini ada alat ukur sendiri ya untuk kinematiknya ya. Terus viskositas kinematik dipakai di berbagai dunia industri ya. Biasanya yang dipakai di industri itu ini, viskositas kinematiknya itu berapa? Ini untuk mengukur aliran-aliran fluida yang melewati sebuah
pipa biasanya ya. Bahannya misalnya PVC mempunyai viskositas kinematik berapa kalau melihat bahan pipa PVC segala macamnya. Misalkan air kinematiknya berapa, viskositasnya kinematik, atau oli yang melewati sebuah pipa. Nanti kan berpengaruh pada jenis aliran yang mengalir ya. Nah ini untuk bias kinematik kesamaannya. Nah, P dibagi mu bagi rho. Nah, satuannya stok. Nah, satuannya stok ya. Sampai sini ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan sampai sini? Paham semua kira-kira ya? Ini ada yang bertanya ini. Siapa ini? Lagi dipahamin, Pak. Oh, lagi dipahamin. Oh, Elman izin ke toilet. Ya, silakan, Man. Kirain mau bertanya. Paham kira-kira ya? Kita masuk ke sifat-sifat yang lain, yaitu temperatur ya. Nah, ukuran temperatur berfungsi untuk mengindikasikan adanya energi panas pada sebuah benda. Baik benda padat, cair, ataupun gas ya. Nah, metode biasanya menggunakan perubahan salah satu properti dari material karena panas, seperti pemuaian maupun sifat listriknya ya. Ini temperatur ya. Nah, ini prinsip pengukuran. Nah, ini kita flashback ke pelajaran SMA. Prinsip pengukuran temperatur. Apabila suatu alat ukur ditambahkan pada benda yang akan diukur temperaturnya, maka akan terjadi perpindahan panas dari benda ke alat ukur sampai menjadi seimbang. Nah, dengan demikian, temperatur yang tertera pada alat ukur adalah sama dengan temperatur pada benda yang diukur. Nah, dengan demikian, temperatur yang tertera pada alat ukur diasumsikan sama. Diasumsikan ya, jangan salah ya. Dianggap sama. Sebenarnya sih ya, namanya benda mempunyai panas tertentu, ketika waktu tertentu mempunyai temperatur yang sama, diasumsikan sama. Ya. Karena nggak mungkin sama semuanya di tiap titik itu. Untuk lebih detailnya kamu harus mengukur suhu di tiap titik, pasti berbeda. Tapi kalau ini berarti diasumsikan sama. Ini satuan temperatur, ada dua macam ya. Ada sistem SI, satuan internasional, biasa dipakai Kelvin dan Celsius ya. Terus dalam satuan British ada standar Rankine dan Fahrenheit. Terus ini konversi satuan ya, antar temperatur. Untuk Celsius sama dengan Fahrenheit dikurangi 32 dikalikan 5/9. Nah, ini ya, untuk mencari Celsius dari temperatur Fahrenheit. Nah, terus untuk kebalikannya, untuk mencari Fahrenheit, Celsius dikalikan 5/9 ditambah 32. Nah, ini untuk konversi antara satuan SI ke British ya, ataupun sebaliknya. Nah, ini untuk konversi satuan dari Kelvin dari Celsius. Nah, tinggal nambahkan ya. Nah, untuk cari Kelvin berarti Celsius ditambahkan 273. Nah, 0,15 sebenarnya. Tapi kita bulatkan 273. Sama juga untuk Rankine. Nah, untuk mencari konversi Rankine dari Fahrenheit. Jadi Fahrenheit ditambah 460. Nah, ini ya, kenapa kok ada berbagai macam suhu atau berbagai macam jenis suhu? Kenapa sih? Ada yang bisa menjawab nggak ya? Kok macam-macam sih suhu ini, kenapa kok nggak satu aja? Ya.
Ada yang bisa jawab kira-kira? Kok bermacam-macam suhu itu? Enggak satu aja Celsius atau Fahrenheit. Dari bingung ya. Ya. Ada yang bisa jawab? Siapa ini? Fregita bisa jawab nggak kira-kira? Fregita? Hadir nggak nih Fregita? Oh hadir. Bisa jawab Fregita? Kurang tahu, Pak. Oh kurang tahu. Ada yang tahu nggak kira-kira? Mau tak kasih tahu nggak? Ada yang tahu nggak kira-kira? Mau Pak dikasih tahu aja Pak. Oh mau kasih tahu aja biar gak mumet ya. Ini ya awalnya suhu itu ditemukan ya zaman dulu itu ya orang mengukur suhu ya air kan 0, air membeku itu 0 derajat ya, kalau air mendidih itu 100 ya. Itu standar paling mudah ya karena memakai air 0 sampai 100 ya. Terus berkembang kemudian muncullah Fahrenheit ya. Fahrenheit suhunya range-nya lebih panjang lagi. Suhu membeku 0 Fahrenheit. Lebih di bawah dari Celsius. Nah, kalau Fahrenheit itu pakai zat lain, nggak tahu zat apa lupa saya. Zat lain bukan air ya. Jadi dia untuk suhu membeku air ya, kita kombinasikan dengan air pada suhu 32 Fahrenheit ya. Sedang untuk mendidih 202 Fahrenheit. Nah, jadi lebih teliti Fahrenheit ya daripada Celsius. Nah, ini perkembangan yang kedua. Setelah itu ditemukan lagi. Oh, ada yang lebih teliti lagi. Kelvin. Nah, Kelvin itu pakai zat apa? Itu logam apa kalau nggak salah. Dia bisa untuk titik beku air bisa sampai 273. Ya, 273 Kelvin air membeku. Air membeku aja 273 bayangin. Kalau air mendidih berapa? Tinggal nambahin ya. Berarti 373. Jadi lebih teliti lagi, lebih detail lagi. Untuk si Kelvin ini ya, penemunya Kelvin ya. Nah, ini periode yang ketiga ya. Terus yang keempat ditemukan lagi, lebih teliti lagi pakai zat apa tuh? Sampai 460. Oh, absolut zeronya ya. Jadi semakin lama semakin teliti ya. Bisa mengukur berapa Celsius di bawah titik beku air segala macam seperti itu ya. Karena kan semua zat nggak mungkin sama dengan air. Nah, ada yang lebih tinggi titik bekunya daripada air. Maka ditemukanlah pengukur suhu yang lebih detail. Gitu ya. Jadilah Rankine tadi ya. Paham kira-kira ya, merem apa ya. Nah sekarang ada soal, ada yang bisa jawab nggak ini? Pada sistem pendingin di kondensor menggunakan fluida air laut ya. Terjadi kenaikan temperatur air laut sebesar 10 derajat Celcius ya kenaikannya ya. Jelaskan atau terangkan kenaikan temperatur tersebut dalam Kelvin. Nah, ada yang bisa jawab nggak ini? Ada yang bisa jawab? Berapa kenaikan temperatur tersebut dalam Kelvin ya? Berapa? Jadi kondensor dengan menggunakan pendingin air laut. Ini PLTU ini ya di pinggir laut ya. Alat ukurnya mengindikasikan kenaikan temperatur air laut sebesar 10 Celcius. Berapakah kenaikan temperatur jika dalam Kelvin? Ada yang bisa jawab nggak ini? Ayo 283,15 derajat Kelvin, Pak.
283 derajat 15 derajat Kelvin. Oh iya, ada yang lain? Berapa? Ada yang lain? Ada yang menyanggah? Ada yang membenarkan? Ada yang menyalahkan? Silakan. Ini siapa yang ngomong? Pak, saya ke toilet. Iya, Dragon Ball ke toilet. Dia bertanya, ternyata izin ke toilet semua ini. Yo, ada yang menyanggah, ada yang membenarkan, ada yang menyalahkan, silakan. Benar nggak Asko Dharma tadi? Benar nggak kira-kira? Feni, tumben kamu diam, Feni. Benar nggak, Fen? Feni? Iya Pak, saya sama Pak. Oh, sama ya. Oh. 283, berarti kamu tambah 10 aja gitu ya maksudnya ya. Coba dilihat lagi soalnya ya. Pada sistem pendingin di kondensor yang menggunakan fluida air laut, terjadi kenaikan temperatur air laut sebesar 10 Celcius. Jelaskan, terangkan kenaikan temperatur itu, kenaikan temperatur tersebut dalam Kelvin ya. Kenaikan temperaturnya yang ditanyakan. Benar nggak kira-kira? Berapa tuh yang benar? Kenaikan temperaturnya dalam Kelvin. Kalau dalam Celcius itu 10 derajat Celcius kenaikannya. Kalau dalam Kelvin berapa? Yo sama 10 Kelvin, oh enggak ngaruh. 10 Kelvin kan Pak? Oh udah jawab. Iya, iya. Siapa yang jawab ini? Oh Badru ya. Benar Badru ya. Yang sama nggak ngaruh, Kelvin sama Celcius nggak ada itunya. Cuman perbedaan antara titik-titik sama titik buku. Jadi sama 10 Kelvin ya. Saya buka jawabannya. Seret ya. Paham kira-kira ya? Ini pertanyaan guyonan ini, menjebak ini. Ya. Sekarang masuk ke tekanan ya, tekanan. Ya. Oh, suhu tadi ada pertanyaan enggak? Ada yang tanyakan suhu masalah temperatur? Aman yo? Aman, kita lanjut aja ya. Tekanan didefinisikan sebagai gaya tekan sebuah fluida terhadap satuan luasnya. Sama ya, kalau tekanan di fluida itu rumusnya itu sama dengan pada zat padat ya. Gaya dibagi dengan luas penampang. Ya. Satuan tekanan Newton per meter persegi atau Pascal. Kenapa disebut Pascal ya? Penemunya Pascal. Ya, kalau penemunya Sakuro berarti artinya Sakuro ya. Yo. Dan yo. Jadi, karena satuan pahit terlalu kecil biasanya dipakai kilopascal atau megapascal ya. Jadi untuk satuan tekanan pada fluida cair maupun gas itu sama dengan persamaan benda padat ya, yaitu gaya dibagi luas penampang ya. Yang berbeda itu hanya tegangan permukaan ya. Tegangan permukaan itu gaya perluas penampang, tapi luasnya dianggap meter biasa, bukan meter persegi ya. Jadi satuan untuk tegangan permukaan fluida itu Newton per meter ya, bukan Newton per meter persegi. Itu sudah kita bahas minggu lalu ya. Ini satuan tekanan yang sering kita dengar. Ada satuan barometrik ya. Ada 1 bar sama dengan 10⁵ Pascal. 1 atm atau atmosfer 101,325 Pascal. Atau sama dengan 1,01325 bar ya. 1 atm atmosfer dengan 1,03 kg per cm persegi. 1 atm sama dengan 760 mm Hg atau 76 cm Hg. Ini kita pakai alat ukur
Hg atau merkuri. 1 atm sama dengan 14,7 PSI. Ini sebagai satuan ya. Yang nanti sering yang kamu lihat itu paling PSI, alat ukur yang kita pakai biasanya ya. Ada PSI, ada kilogram force ini biasanya ini. Oh, kita jarang menggunakan kalau di permesinan ya, menggunakan atm maupun bar ya. Kecuali kalau pakai alat ukur manual, kamu pakai pipa itu pakai air raksa. Ya, kamu pakai ukuran ini ya, kalau pakai manual. Nah, ini alat ukur yang sering dipakai ya. Alat pengukur tekanan di atas atau di bawah tekanan atmosfer kita sebut sebagai manometer ya. Ini di atas maupun di bawah tekanan atmosfer. Sedangkan alat pengukur tekanan atmosfer, nah ini barometer. Ya. Jadi tolong dibedakan ya antara manometer sama barometer. Ya. Barometer itu untuk mengukur tekanan atmosfer atau tekanan di luar. Ya. Sedangkan untuk manometer, tekanan untuk mengukur di luar, di atas maupun di bawah tekanan atmosfer. Ya. Sekarang kita paling sering untuk permesinan kita pakai yang mana ini? Pakai yang mana ini? Manometer atau barometer? Raffi Alvaros. Raffi. Halo. Nge-lag semua ini. Suaranya putus-putus apa lancar ini saya ini? Lancar, Pak. Oh, lancar kok diem semua ini. Asko, mana Iya, Pak. yang kita pakai? Menurut saya manometer, Pak. Nah, manometer. Nanti kamu praktikum hidrolik ya, kamu akan memakai manometer ya. Ya. Kalau barometer ini orang yang surveyor ini, surveyor barometer itu di luar ini ya, tekanan di luar di atmosfer. Nah, ini pengukuran tekanan. Pengukuran tekanan dengan menggunakan referensi tekanan nol absolut disebut tekanan absolut ya. Sedangkan tekanan gauge adalah tekanan relatif terhadap tekanan atmosfer. Ini ya tolong dibedakan ya. Mana absolut, mana tekanan relatif ya. Tekanan vakum adalah tekanan di bawah 1 atmosfer, yaitu perbedaan antara tekanan atmosfer dengan tekanan absolut. Nah, jadi kita bisa lihat di sini untuk tekanan vakum di sini, vakum. Tekanan absolutnya di sini. Tekanan totalnya yaitu 1 atmosfer. Nah, 1 atmosfer di sini. Nah, jadi tekanan vakumnya yang diukur tuh yang ini. Nah, segini ya. Jumlah total antara tekanan vakum dengan absolut itu tekanan atmosfer. Ini kalau tekanan di bawah atmosfer ya. Kalau di atas atmosfer, nah ini tekanan ukurnya P gauge ya. Tekanan gauge ya, atau alat ukur. Tekanan atmosfernya ini ya, ATM, P atmosfer. Sedangkan tekanan absolutnya jumlah antara tekanan gauge tambah tekanan atmosfer. Ini ya, jumlahkan ya. Kalau di vakum dikurangi ya absolutnya. Ini ya, karena dia vakum di bawah tekanan atmosfer. Kalau yang tekanan gauge di atas tekanan atmosfer ditambah untuk absolutnya. Nah, ini nanti biasa kamu pemakai pengukur tekanan manual seperti pakai pipa yang ada gudanya ya. Nah ini ya sama tadi ya.
Ini pakai PSI sama kilogram per sentimeter persegi. Ya, ini pakai milimeter Hg. Ini harus milimeter Hg yang sudah dikonversikan ya. Dan ini ya, vakum absolut. Nah, atmosfer. Nah, atmosfer segini. Untuk mencari absolut, tekanan atmosfer dikurangi tekanan alat ukur. Nah, untuk mengukur kevakuman. Sedangkan untuk yang non vakum, untuk mencari absolut berarti tekanan atmosfer ditambah tekanan dari alat ukur. Ketemu tekanan absolut ya. Nah, ini contoh soal. Pada suatu instalasi pemipaan, terukur tekanan fluida di suatu titik yaitu 240 kPa. Berapakah tekanan absolut fluida? Tinggal nambahin aja. Tekanan ukur 240 tambah ATM 101,3. Ini didapatkan untuk absolutnya 341 kilo. Ini juga ya untuk pada sisi suction pompa terpasang alat pengukur tekanan Bourdon. Nah, tekanan Bourdon ini ya, milimeter Hg. Nah, terbaca skala 310 mm Hg. Berapakah tekanan absolutnya? Nah, kalau pompa kan pada sisi suction berarti terjadi kevakuman. Berarti di bawah tekanan atmosfer ya. Terbaca sekitar 310. Berarti untuk tekanan absolut P atmosfer dikurangi P vakum. Nah, sehingga untuk absolutnya 450 mm Hg. Ya. Nah, habis ya. Cekap semanten kidungan kulo. Silakan kalau ada yang bertanya.